putuskan, pasti di balik itu ada hikmah yang agung. Terkadang kita sadari, terkadang tidak kita sadari. Dan dalam kehidupan ini, betapa sering kita mengalami hal-hal yang tidak kita sukai, musibah dan demi musibah dan musibah berikutnya. Setelah itu, setelah lewat musibah tersebut, kemudian berganti kejadian-kejadian yang lain. Lalu kita renungkan, ternyata di balik ini semua ada hikmah. Subhanallah, musibah itu tanda Allah sayang sama kita. Seandainya Allah tidak kasih kita musibah, mungkin kita tidak akan menjadi lebih baik. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam dikasih oleh Allah musibah yang bertubi-tubi, dimusuhi oleh kakak-kakaknya, dimasukkan dalam sumur, kemudian dijual jadi budak, kemudian dipenjara. Akhirnya dia menjadi seorang bangsawan di Mesir. Ini menunjukkan bahwasanya di balik segala ketetapan Allah pasti ada hikmah yang indah bagi siapa yang meyakininya, ya. Bagi siapa yang meyakininya. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan pernah kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Ibnu Qayyim menyebutkan, jika seorang tidak pernah dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia akan terkena penyakit Firaun. Apa itu penyakit Firaun? Ujub, sombong, ya. Karena tidak pernah gagal, tidak pernah kalah sebagaimana dialami Firaun. Firaun menguasai daerah yang luas bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, ada yang bahkan sampai ratusan tahun, sehingga dia tidak pernah gagal, dia tidak pernah kalah. Akhirnya dia menjadi sombong dan angkuh, lama-lama dia merasa diri menjadi Tuhan. Tetapi dengan Allah memberikan kita ketetapan-ketetapan dengan berbagai macam ketetapan yang terkadang menyedihkan, terkadang menyenangkan, yakinlah di balik itu semua ada hikmah. Kalau kita renungkan, pasti ada kebaikan kembali kepada kita. Ini semua menyelisihi akidah Al-Asy'ariyah yang dikenal dengan Nufatul Hikmah. Asy'ariyah dalam buku-bukunya menyatakan Allah ketika berbuat tanpa tujuan. Allah berbuat mahdhul iradah. Allah berbuat itu hanya sekedar berkehendak tanpa ada tujuan. Itu bahasanya pembahasan spesifik, sudah saya bahas dalam syarah Aqidah Wasithiyah. Saya tidak ingin mengulangi di sini, tapi menyelisihi akidah Asy'ariyah ini, menyelisihi akidah Ahlussunnah dan menyelisihi akidah kebanyakan orang kaum muslimin yang yakin bahwasanya Allah Maha Bijak. Tidak ada satu pun yang Allah putuskan kecuali di balik itu pasti ada hikmah. Bahkan pada perkara-perkara yang tidak kita sukai. Contoh, Allah mengatakan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan. Kerusakan, ada musibah di daratan, musibah di lautan. Ada hikmah di balik itu. Kata Allah, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar Allah merasakan sebagian akibat perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Buat apa? La'allahum yarji'un, agar mereka sadar. Agar mereka sadar. Allah kasih teguran, Allah kasih musibah agar mereka sadar. Bahkan para ulama mengatakan ketika Allah menciptakan iblis Allah ciptakan. Ketika iblis minta izin untuk menggoda manusia, Allah pun izinkan. Minta ditangguhkan kematiannya sampai menjelang hari kiamat, Allah izinkan. Ada apa di balik itu? Di balik itu ada hikmah. Dengan adanya iblis menggoda, maka akan muncul para nabi, para syuhada, para solihin yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang melawan kebatilan. Seandainya tidak ada iblis, tidak ada namanya kebatilan. Seandainya tidak ada iblis, tidak ada namanya mujahidin. Seandainya tidak ada iblis, tidak ada namanya para nabi dan para rasul. Enggak ada. Semua orang soleh, enggak perlu ada nabi dan enggak perlu ada rasul. Dengan adanya iblis, maka ada orang yang berdosa kemudian bertobat. Dan Allah menerima tobat mereka. Dan Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Seandainya tidak ada iblis, maka tidak ada orang yang berdosa, tidak ada orang yang bertobat. Kalau tidak ada iblis, maka tidak ada sifat Ghafur, nama Ghafur, At-Tawwab, enggak ada, hilang semua. Karena tidak ada yang bersalah. Kalau tidak ada iblis, maka tidak ada surga dan neraka, ada surga saja. Dengan adanya iblis, maka Allah bisa menciptakan dua hal yang kontradiktif. Ada surga, ada neraka. Ada Musa, ada Fir'aun. Ada Jibril, ada iblis. Ada Muhammad SAW, ada Abu Jahal. Dan yang lainnya. Maka ada orang yang bersedekah di jalan Allah, ada orang bersedekah untuk membela kebatilan. Dan demikianlah hikmah diciptakannya iblis. Nah, ini intinya ikhwan sekalian, ketika kita melihat kejadian-kejadian alam, ya, kita yakin bahwasanya di balik itu pasti ada hikmah. Terkadang hikmah tersebut bisa kita tangkap dan terkadang hikmah tersebut tidak bisa kita tangkap. Ya, terkadang Allah buka sebagian hikmah dan terkadang Allah tidak bukakan sama sekali hikmah tersebut kecuali di akhirat kelak. Dan ini penting karena ketika kita bahas misalnya iman kepada takdir, akan timbul banyak pertanyaan di kepala kita. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Cukup kita bantah, kita mengenal Allah Al-Hakim, Dia Maha Bijak.
Enggak mungkin dia mentakdirkan ini dan itu kecuali dia yang lebih tahu. Ya. Ya. Kata Allah, misalnya, kenapa yang ini dapat hidayah, kenapa ini tidak? Allah yang bantah, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dia yang lebih tahu siapa yang lebih pantas untuk mendapat hidayah. Ya. Kenapa si fulan dapat hidayah, kenapa si fulan tidak? Ya. Kenapa Umar dapat hidayah sehingga masuk Islam, kenapa Abu Talib tetap dalam kondisi kafir? Kita bilang Allah yang lebih tahu siapa yang berhak dapat hidayah, dan dia maha hikmah dan dia maha bijak, ya, dengan apa yang dia lakukan. Dan ketika kita mengetahui sebagian sifat-sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala, maka kita analogikan pada semua perbuatan Allah yang tidak kita bisa pahami. Dan banyak hal tidak bisa kita pahami. Karena begini, itu urusan Tuhan. Ya, karena nalar kita tidak akan menyamai nalar Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak semua rahasia Allah buka. Sebenarnya Allah mengatakan Allah akan buka pada hari kiamat kelak, baru kita akan melihat semua hakikat kejadian, hikmahnya apa nanti di akhirat kelak. Selama kita di dunia masih ada hikmah-hikmah Allah yang tersembunyi. Namun kita yakin Allah maha bijak, ya. Contohnya kita aja, kita kadang mengalami musibah, kita sedih, kita menangis. Setelah itu beberapa tahun kemudian kita sadar ternyata di balik musibah tersebut ada kenikmatan, ada hikmahnya. Allah menggiring kenikmatan kepada seorang hamba dalam bentuk musibah. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah maha bijak dalam segala urusannya, ya. Makanya ketika tadi saya katakan Nabi Yakub, ketika ketiga anaknya tidak balik ke Palestina, dia hanya berkata, wa huwal alimul hakim. Dia maha mengetahui apa segalanya dan dia maha bijak dalam mengambil keputusannya. Maka itu pun menenangkan hati Nabi Yakub alaihissalam. Taib, ini sifat yang pertama dari Al-Hakim. Sekarang kita bahas Al-Hakam atau Al-Hakim, ya. Al-Hakam datang juga dalam hadis, jadi dalam Al-Quran, ya, dalam hadis, ya. Al-Hakam datang dalam hadis, ya. Saya bacakan hadisnya di sini oleh Syekh Abdul Razak, hafizahullah taala. Fa fil hadis an Hani bin Yazid Al-Harithi annahu lamma wafada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqaumihi sami'ahum yukannunahu bi Abil Hakam. Dari sahabat namanya Hani bin Yazid Al-Harithi, ketika beliau mendatangi Nabi SAW bersama kaumnya, Nabi mendengar kaumnya memanggil dia dengan kunyah Abul Hakam. Abul Hakam, ya. Jadi beri kunyah Abul Hakam. Fada'ahu Rasulullah SAW panggil dia, panggil Hani ini. Kata Rasulullah SAW, Inna Allah Ta'ala huwal hakam wa ilaihi lukmu. Sungguhnya Allah adalah Al-Hakam dan seluruh hukum akan kembali kepadanya. Falima tukanna Abul Hakam. Kenapa kau kunyahnya Abul Hakam? Faqala, maka Hani berkata, Inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atauni. Sungguhnya kaumku kalau ada permasalahan, mereka datang kepadaku. Fa hakamtu bainahum faradiya kilal fariqaini. Kalau saya sudah kasih putusan hukum kepada mereka, maka mereka pasti ridha dengan seluruh keputusanku. Kalau ada yang bermasalah mereka datang, saya kasih hukum, mereka ridha. Luar biasa sahabat ini. Tidak ada yang bermasalah kecuali kalau dia kasih keputusan semuanya ridha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ahsana hadza. Fama laka minal walad. Sungguh indah ini yang Allah berikan kau kelebihan. Siapa saja anakmu? Maka dia berkata, li Syuraih wa Muslim wa Abdullah. Saya punya anak laki-laki 3. Pertama namanya Syuraih, yang kedua namanya Muslim, yang ketiga namanya Abdullah. Rasulullah bertanya, faman akbaruhum? Siapa yang paling tua di antara anak-anakmu tersebut? Qultu Syuraih. Kata Hani, yang paling tua namanya Syuraih. Kata Nabi, fa anta Abu Syuraih. Maka engkau adalah Abu Syuraih. Itu Rasulullah SAW memberi kunyah kepada dia dengan nama anak yang paling besar, Abu Syuraih. Dan Rasulullah SAW merubah kunyahnya dari Abul Hakam kepada Abu Syuraih. Kenapa? Karena Abul Hakam mengesankan dia selalu benar dalam keputusannya. Padahal namanya manusia pasti kurang keputusannya. Maka yang berhak disebut Al-Hakam hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika kita mengatakan Allah Al-Hakam, atau tadi dalam banyak ayat khairul hakimin, melazimkan bahwasanya semua hukum
harus kembali kepada Allah. Ya. Dan tidak ada yang boleh berhukum dengan hukum selain Allah. Baik. Hukum yang harus kembali kepada Allah. Hukum Allah ada dua. Ada disebut al-hukmul kauni. Hukum kauni. Ada namanya al-hukum syar'i. Hukum syar'i. Hukum kauni yang kita lihat di alam semesta ini. Siapapun orangnya yang percaya kepada Tuhan, dia akan tahu bahwasanya Allah telah menjalankan hukumnya dalam alam semesta ini dengan penuh itqan, dengan profesional, tidak ada kekurangan sama sekali. Lihatlah bagaimana orbit benda-benda langit. Semuanya kullun fi falakin yasbahun, semuanya berjalan di atas orbitnya. Matahari di orbitnya, rembulan di orbitnya, bintang-bintang. Wal qamara qaddarnahu manazila. Rembulan punya manzilah yang tidak pernah berubah. Demikian juga matahari tidak pernah terlambat tenggelam dan tidak pernah terlambat terbit. Selalu begitu pada posisinya. Dengan aturan yang luar biasa, dengan rumus-rumus yang kemudian ditemukan oleh para fisikawan. Rumus ini tidak ada ketabrakan sama sekali, semuanya sinergis dan semuanya aturan alam semesta ini semuanya sinkron. Baik aturan di langit maupun aturan di bumi. Siapa yang bikin aturan ini semua yang tidak pernah salah? Dialah Rabbul Alamin. Siapapun orang yang mengakui ada Tuhan pasti mengakui hebatnya aturan sunnatullah, sunan kauniyah, aturan-aturan Allah yang berlaku di alam semesta ini luar biasa. Ya, baik yang terjadi di bumi maupun terjadi di langit. Semuanya mutqan. Karena mutqan tersebut, karena profesional, maka bisa dibuatlah rumus-rumus. Rumus fisika, rumus kimia, rumus biologi, semuanya. Kenapa? Karena semua ini berjalan aturannya. Ada aturannya. Kalau tidak ada aturan maka orang tidak bisa punya ilmu. Ya. Bagaimana dalam tubuh kita, fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian tidaklah kalian melihat. Jantung punya aturan. Kemudian misalnya alat pernapasan punya aturan, peredaran darah punya aturan. Itu tubuh kita dan semua alam semesta ini ada aturannya. Maka semua orang pasti mengakui, yang mengakui adanya Tuhan pasti mengakui ini aturan yang bikin adalah zat yang sangat hebat, yang maha mengetahui segalanya, yang mengetahui segala secara makro, yang tahu tentang masa depan, yang tahu segalanya. Ya. Adapun orang ateis, mereka bilang Tuhan tidak ada, tapi mereka mengakui ada aturan yang hebat ini. Mereka bilang terjadi dengan sendirinya. Ini aturan yang bisa dirumuskan, yang bisa dimatematikkan, yang bisa dituliskan rumus fisika, kimia, ini aturan terjadi dengan sendirinya. Itu tidak masuk akal tentunya. Kalau kita orang beriman, kita bilang ini semua berarti ada kreator yang sangat hebat, ya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan di balik ini semua, yang kita akui tentang kehebatan hukumnya di alam semesta. Pertanyaan saya begini, kalau kita sudah tahu, kita semua mengakui Tuhan ini menciptakan aturan alam semesta begitu hebat, tidak ada salahnya, sudah dibuktikan miliaran tahun kata orang, ada yang mengatakan triliunan tahun, terserahlah, ada yang mengatakan jutaan tahun. Tidak pernah salah aturan tersebut. Nah, kalau pembuat aturan ini bikin aturan di Al-Quran, mau kita protes? Dia yang telah bikin aturan alam semesta ini nggak pernah salah. Dan sudah ditemukan rumus-rumusnya sehingga ilmuwan terus berkembang. Karena yang buat adalah sangat hebat. Lantas ketika Tuhan ini, sang pembuat aturan alam ini, membuat aturan syariat, dia turunkan dalam Al-Quran atau melalui hadis-hadis Nabi SAW. Apa kita ragu? Kita merasa mungkin salah, mungkin tidak pas, mungkin ini tidak tahu maslahat, kurang maslahat. Subhanallah. Betapa zalimnya kita kalau kita sudah mengakui Tuhan bisa membuat aturan alam semesta begitu hebat, terus kita bilang Tuhan salah ketika buat aturan syariat. Mustahil. Yang membuat aturan alam semesta, dia pula yang membuat aturan dalam Al-Quran. Aturan tersebut pasti terindah, pasti terbaik. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, mencela orang-orang yang mencari hukum dari selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, afa hukmal jahiliyati yabghun.
Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah mereka masih mencari hukum jahiliyah? Siapa hukumnya lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Afa ghairallahi abtaghi hakaman? Apakah aku harus mencari hakim selain Allah? Tentu tidak ada. Allah yang terbaik. Wa huwa khairul hakimin. Dia sebaik-baik pemberi keputusan. Allah mengatakan inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Semua hukum milik Allah. Hukum kauni milik Allah, hukum syar'i juga milik Allah. Tidak boleh seorang bikin-bikin hukum, milih syariat enggak boleh. Kata Allah, wala yusyriku fi hukmihi ahada. Tidak boleh seorang mensekutukan Allah dalam masalah hukum. Hukum hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Dialah Allah yang memutuskan hukum, tidak ada yang berani mentakib, memprotes, mengkritik hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Semua hukum yang Allah tetapkan pasti yang terbaik, subhanallah. Jangankan hukum umum, bahkan hukum yang diprotes oleh orang-orang kafir yang dianggap salah, itu ternyata mukjizat. Kita kalau bicara tentang hukum, apa hukum yang paling diprotes oleh orang kafir? Dua hukum. Pertama, hukum warisan, kata mereka tidak adil bagi para wanita. Yang kedua, hukum poligami. Mereka selalu jadi digembar-gemborkan tidak adil. Justru kalau kita lihat hukum ini ternyata mukjizat. Bagaimana Allah mengatur hukum laki-laki dan perempuan, laki-laki harus menikah, dicari nafkah dan segalanya, wanita kemudian dilamar dan selanjutnya, supaya teratur rapi, maka Allah bagi anak laki-laki 2 kali lipat daripada anak perempuan. Siapa yang meneliti dia akan tahu bahwa ini hukum yang sangat bijak sebagai konsekuensi lelaki dan wanita. Berbeda kalau perempuan dijadikan lelaki, laki dijadikan perempuan. Maka perempuan disuruh bekerja laki-laki, ini maka merubah tatanan. Tapi kalau seorang berjalan dengan fitrah, lelaki diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan pekerjaan-pekerjaan menjadi kepala rumah tangga. Sebaliknya perempuan di rumah dengan banyak kegiatannya, maka berlakulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika orang keluar dari fitrah, ya, perempuan ingin jadi laki-laki, sebagian laki-laki menjadi perempuan, maka kacaulah. Demikian ini secara sederhana. Misalnya juga mereka protes tentang hukum poligami. Mereka bilang hukum poligami adalah bentuk kezaliman kepada wanita dan macam-macam mereka ucapkan. Itu mereka mandang hanya dari sisi mikro. Kalau mereka melihat dari sisi makro, tentang jumlah laki-laki, jumlah wanita, ya, bagaimana, dan banyak hal yang sudah saya jelaskan dalam buku saya, yaitu Mukjizat Poligami, ya. Bahwasanya di balik syariat poligami kalau dipandang secara makro, maka syariat tersebut syariat yang mulia. Tinggal siapa yang bisa mengerjakannya atau tidak. Tapi maksud saya, bahkan pada hukum-hukum yang diprotes oleh orang-orang non-muslim pun, situ nampaklah keindahan hukum Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hukum qisas yang dimusuhi oleh banyak orang. Mereka tidak setuju dengan hukum qisas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Pada praktek kisos ada kehidupan wahai orang-orang yang cerdas. Allah jelaskan hukum kisos ini justru menjaga kehidupan. Kalau siapa yang membunuh bakalan dibunuh, maka tidak sembarang orang akan membunuh. Tetapi ketika hukum kisos ini tidak dijalankan, apa yang terjadi? Nyawa tidak ada nilainya. Seorang membunuh orang lain karena dia tahu dia tidak akan dibunuh. Dia tahu dia hanya di penjara. Kalau di penjara pun dia bisa keluar dari penjara kalau dia punya uang banyak. Sehingga orang seenak yang bunuh sana, bunuh sini, bunuh sana, bunuh sini, karena dia merasa tidak dibunuh. Tapi kalau hukum qisas dikerjakan, betapapun dia kaya, betapun dia pejabat, betapun dia anak raja, kalau dia kamu bunuh, kamu akan dibunuh, dia tidak akan berani membunuh. Maka Allah mengatakan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Pada praktek qisas ada penjagaan terhadap kehidupan, wahai orang-orang yang cerdas. Namun siapa yang mau cerdas menerima hukum ini? Ya. Lihatlah betapa banyak nyawa tidak ada nilainya di dunia ini. Tidak ada nilainya. Kenapa? Karena sang pembunuh tahu dia tidak bakalan dibunuh. Dia tahu dia hanya dihukum atau dia bisa bayar, bisa ini, sehingga dia selamat, sehingga dia nekat untuk membunuh dengan semena-mena, ya. Oleh karenanya ikhwan, kita harus tahu bahwasanya hukum yang paling indah hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia bisa profesional dalam menjalankan hukum alam semesta, maka Allah tentu profesional dalam menurunkan syariat yang cocok bagi manusia. Cocok bagi manusia sepanjang hayat mereka, sepanjang zaman sampai hari kiamat. Ya, itulah syariat Islam. Syariat Islam. Saya akan sampaikan tentang perkataan indah dari Syekh Muhammad Al-Amin Shinqiti rahimahullah taala. Dia kasih logika begini. Kamu kalau ingin bikin hukum, nyaingi hukum Allah, kamu lihat siapa pembuat hukum Allah.
Hukum Allah yang bikin siapa? Allah. Allah dengan segala kesempurnaannya, Maha Qudrah, Maha berilmu, Maha mengetahui, Maha masa depan. Dia yang bikin aturan. Nah, kamu sekarang tahu apa? Ilmumu cuek, cetek, enggak tahu apa-apa. Apa yang terjadi di depan kamu enggak tahu. Enggak ada punya kudrah, enggak punya kemampuan. Diomel istri aja menciut, enggak bisa apa-apa. Terus mau bikin hukum. Mau bikin hukum yang mengatur manusia. Ini Allah yang Maha mengetahui segalanya, yang menciptakan manusia, yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit. Dia lebih tahu mana hukum yang pas, yang bisa sinkron dengan manusia, alam semesta dan semuanya. Karena semua ini ciptaan Dia. Kamu kalau mau menyaingi hukum Allah, harusnya kamu seperti Allah. Dari sisi kapasitas keilmuan, kemampuan dan yang lainnya. Baru kamu bikin hukum, nyaingi hukum Allah. Maka orang yang sadar bahwasanya dirinya punya penuh kekurangan, dia malu mau bikin hukum nyaingi hukum Allah. Dia ini siapa? Mau nyaingi hukum Tuhan. Ini Tuhan yang ciptakan dia mau saingi hukumnya. Ini bikin hukum bangga-bangga pamer hukum saya. Hukum kamu itu menyelisih hukum Tuhan. Lihat banyak orang bikin hukum, diprotes oleh ini, revisilah, menguntungkan sebagian, merugikan sebagian dan seterusnya. Bikin hukum untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan sekelompok, merugikan kelompok yang lain, nanti direvisi lagi, timbul lagi kekuasaan yang lain dan seperti itu tidak pernah berhenti. Nah, Allah sudah bikin hukum yang baku yang Allah turunkan dari Sang Maha Esa, Maha segalanya, tinggal jalankan tidak mau. Aneh manusia. Kalau kita sama dia, yang bikin aturan alam semesta siapa? Matahari pada orbitnya, rembulan pada orbitnya. Kata dia Allah. Bukankah yang menciptakan hebat? Iya. Nah, ini yang bikin ini, dia sekarang bikin hukum. Terima enggak? Oh, enggak. Dia merasa tidak sempurna. Dia merasa masih kurang. Dia mau menyempurnakan hukum Allah. Siapa kamu ingin menyempurnakan hukum Allah Subhanahu wa taala? Maka siapa yang mengetahui tentang hakikat dirinya, maka dia tidak akan berani untuk menyaingi hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya bacakan perkataan Syekh Muhammad Al-Shinqiti tentang hal ini, tentang bahwasanya orang kalau mau bikin hukum mikir-mikir. Kata beliau, "I'lam anna Allah bayyana fi ayatin katsiratin sifati man yastahiqu an yakuna al-hukmu lahu." Ketahuilah bahwasanya Allah dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan siapa sih yang berhak untuk mengeluarkan hukum, yaitu Allah sendiri. Dia sebutkan sifatnya begini. Fa'ala kulli akilin an yata'ammala sifatil madhkura allati sanwadhihaha al-an insyaallah wa yuqabiluha ma sifatil bashar al-musyarri'in lil qawanil wad'iyah. Maka seorang yang berakal coba dia bandingkan. Nih sifat-sifat Tuhan sang pembuat hukum, yaitu sifat Allah pembuat hukum, dia bandingkan dengan sifat-sifat manusia yang bikin aturan-aturan di dunia ini, yang menyelisih hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia bandingkan sifat-sifatnya. Apakah pantas dia sandingkan hukum manusia yang penuh kekurangan? Kita ini sadar kita punya kekurangan. Enggak usah kita bicara, kita aja hukum di rumah aja kita kan tidak bisa kerja, tidak bisa buat hukum yang meridhokan anak-anak semua. Kita ini lemah. Di sekolah aja bikin hukum diprotes. Kita mustawa level sekolah aja terkadang kita bikin hukum enggak bisa benar. Ini Tuhan sudah bikin hukum, kita masih mau nyaingi. Kamu siapa? Tuhan siapa? Lihatlah sifat-sifat Tuhan, bandingkan dengan sifat-sifat orang-orang tukang bikin undang-undang ini. Maka jangan coba-coba bikin hukum menyelisih hukum Tuhan. Kalau selaras nggak ada masalah, perincian nggak ada masalah. Menyelisih hati-hati. Ya. Maka siapa yang bandingkan antara sifat-sifat Tuhan dengan sifat-sifatnya, dia tahu bahwa dirinya hina, rendah, tidak pantas untuk menyaingi hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mulai menjelaskan, "Fa minal ayatil Qur'ani al-Qur'aniyah allati awdaha biha ta'ala sifati man lahul hukm wa tashri'u qawluhu." Huna, di antara ayat-ayat tersebut yang menjelaskan sifat-sifat yang berhak membuat hukum, yang di mana Allah berfirman misalnya, ya, saya sebutkan beberapa sumber ya, sifat-sifat yang berhak mengeluarkan hukum, yaitu sifat-sifat Allah tentunya. Di antaranya dalam Quran surat Asyura, ya, Asyura dari ayat 10 sampai 12. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Ini contoh. Apapun yang kalian perselisihkan, maka kembalikan hukumnya kepada Allah. Kenapa? Kenapa kalau berselisih harus kembali kepada Allah? Kata Allah, "Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib."
Karena itulah Allah, dia adalah Tuhanku yang kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Fatirus samawati wal ard. Kenapa? Karena Allah itu pencipta langit dan bumi. Kenapa saya berdoa kepada dia? Karena langit dan bumi dan segala isinya adalah Allah yang ciptakan. Ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Dia mencipta langit dan bumi. Langit dan bumi dia ciptakan. Dan dia menciptakan kalian. Dan dia menjadikan istri-istri bagi kalian. Wa minal an'ami azwajan. Dan dia menjadikan pasangan bagi hewan-hewan. Yadhar'ukum fih. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satu pun yang serupa dengannya. Wa huwa samiul basir, dan dialah Maha mendengar lagi Maha melihat. Lahu maqalidus samawati wal ardi, pada miliknya segala perbenaran langit dan bumi. Ya basutur rizqa liman yasha wa yaqdir, dia memberi rezeki lapang kepada siapa yang dia kehendaki dan dia sempitkan rezeki siapa yang dia kehendaki. Innahu bikulli syai'in alim, dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ini yang berhak bikin hukum. Cipta langit, cipta bumi, cipta isi langit dan bumi, menjadikan bagi kalian istri-istri, menciptakan hewan-hewan berpasang-pasangan. Tidak ada yang serupa dengan dia. Dia Maha mendengar, Maha melihat. Semua perbenaran langit dan bumi ada di tangannya. Dia yang beri rezeki, dia yang menyempitkan. Lah kamu bikin hukum, kamu siapa? Punya sifat-sifat ini? Kalau kamu punya sifat-sifat seperti ini, silakan bikin hukum saingan bagi Allah. Saingi hukum Allah. Mereka tidak menciptakan langit, tidak menciptakan bumi, tidak bisa kasih rezeki orang, tidak bisa apa-apa, kemudian mencoba-coba untuk menyaingi hukum Allah Subhanahu wa taala. Ilmu sangat terbatas. Contoh lagi Allah sebutkan seperti dalam surat An-Nisa 59. Ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal akhir dzalika khairun ahsanu ta'wila. Yani perintah ya Allah menyuruh, jika kalian berselisih pada suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah Rasulnya jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Contoh lagi Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi 18 ayat 26. Ini semua tentang sifat-sifat yang berhak mengeluarkan hukum. Kata Allah, lahu ghaibus samawati wal ardi absir bihi wa asmi'. Ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Kata Allah, tidak boleh bagi mereka siapapun yang menyaingi hukum Allah. Mereka tidak boleh yusyriku fi hukmi ahada, mensekutukan Allah dalam hukum. Kenapa? Karena lahu ghaibus samawati wal ard. Segala hal yang gaib di langit dan di bumi hanya Allah yang tahu. Yang tahu segala yang gaib di langit dan di bumi, itulah yang berhak bikin hukum. Karena dia tahu apa secara makro, secara keseluruhan. Kita bikin hukum, kita enggak tahu apa yang terjadi nanti, kita enggak tahu ini apa yang akan menimpa masyarakat, kita enggak tahu. Terus kita mau coba-coba bikin hukum, sementara pengetahuan itu terbatas. Tempat jauh aja kita enggak tahu, apalagi masa depan. Adapun Allah tahu seluruh ilmu di alam semesta ini. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Dan semua yang masa depan Allah tahu, dia yang berhak bikin hukum. Sederhananya orang kalau bikin hukum dia harus tahu makro. Saya misalnya saya punya sekolah, saya membuat hukum tentang hukum yang pas buat satu sekolah. Saya harus ngerti sekolah itu bagaimana haikalnya, anggotanya siapa saja, muridnya berapa saja, sifat murid laki-laki berapa, siswi perempuan berapa, sifat anak-anak bagaimana, sifat guru-guru bagaimana, pondasi bangunan sekolah bagaimana, waktu belajarnya bagaimana. Setelah saya pelajari baru saya bisa bikin hukum yang pas begini karena saya tahu seluruhnya. Itu pun terkadang saya salah. Tapi konsekuensi kalau saya bikin hukum yang tepat, saya harus tahu segala yang terkait tentang sekolah ini. Baru saya bikin hukum. Nah, kita membuat hukum tentang manusia, pengetahuan kita terbatas. Kalau Allah tahu semua di alam semesta ini, keterkaitan manusia dengan alam, alam dengan manusia, Allah tahu isi bumi apa, Allah tahu isi langit apa, Allah tahu masa depan apa, maka dia yang bikin hukum. Nah, kalau kita bikin hukum bagaimana? Ini di antara ayat-ayat ya. Di antaranya seperti surat Al-Qasas ayat 70, ayat 73 ya. Kata Allah, wa huwallahu, ini saya tuliskan surat Al-Qasas 28 ayat 70 sampai 73. Wa huwallahu la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Lahul hamdu fil ula wal akhirah. Dia yang dipuji di pertama dan di akhirat. Walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Milik Allah lah hukum dan kepadanya kalian akan dikembalikan.
Qul ara'aytum in ja'allahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahin ghairillahi ya'tikum bi dhiya. Coba menurut kalian bagaimana jika Allah menjadikan malam selamanya malam sampai hari kiamat? Siapa yang bisa mendatangkan siang? Afala tasma'u, tidak kalian mendengar? Qul ara'aytum in ja'allahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bilail taskununa fih. Kalau Allah berkehendak bumi ini siang terus sampai hari kiamat, siapa Tuhan yang bisa mendatangkan kegelapan yang kalian tenang dalam kegelapan tersebut? Afala tubsirun. Tidakkah kalian melihat? Wa min rahmatihi, di antara rahmat Allah, ja'alakumul laila wan nahara. Allah jadikan siang dan malam. Litaskunu fihi, agar kalian bisa tentram di situ. Wa litabtaghu min fadli, di malam hari kalian bisa tidur, di siang hari kalian bisa mencari nafkah. Wa la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Allah menyebutkan dalam surat Al-Qasas 70 sampai 73, Allah mengatakan wa ilaihi turja'un. Lahul hukmu, milik Allah, hanya milik Allah hukum. Kenapa Allah sebutkan? Kenapa hanya Dia yang boleh membuat hukum? Dia yang terpuji di dunia dan di akhirat. Kepada kalian kalian akan kembali kepada Allah. Allah akan menghisap kalian. Dia yang mengatur siang dan malam. Dia yang bisa berubah malam terus, dia bisa berubah siang terus. Dia yang seperti ini yang berhak bikin hukum. Bukan seperti manusia yang sok tahu, yang tidak tahu apa-apa tentang dirinya, tidak tahu, apalagi tentang orang lain. Kemudian bicara tentang banyak manusia, membuat hukum yang terkait dengan banyak manusia. Sesungguhnya manusia berusaha, tugas dia membuat hukum yang selaras dengan hukum Allah. Itu tidak apa-apa. Allah kasih kaedah, kemudian dia bikin perincian. Oke. Tapi kalau dia bikin hukum, menyelisih hukum Allah, ketahuilah dia memang zalim, tidak tahu diri. Berani melawan hukum Tuhan. Kamu tuh siapa? Kamu tuh lemah. Enggak makan sehari sudah pingsan. Terus mau bicara tentang hukum terkait dengan alam semesta, dengan manusia seluruhnya. Hendaknya manusia tahu diri ketika hendak bikin itu. Jangan petantang-petantang sombong bikin hukum, ini hukum saya, hukum saya. Kamu siapa? Apa yang mau kau sombongkan untuk bikin hukum? Ilmumu terbatas, kemampuan terbatas, pandanganmu terbatas. Kamu bisa terpedaya dengan omongan orang, data kamu belum tentu benar. Banyak sekali, mau bikin hukum bagaimana? Allah datanya enggak mungkin salah. Langit, alam semesta, Allah tahu maha gaib, Allah semuanya Allah tahu. Allah maha kuasa. Dia bikin hukum pasti tidak keliru. Pasti tidak mungkin keliru. Kita sekarang bikin hukum mau protes hukum Allah. Inilah logika yang dibawa oleh Syekh Muhammad Al-Amin Shinqiti rahimahullahu taala, agar orang yang mau coba-coba menyelisih hukum Allah untuk berpikir 1000 kali. Pikir, jangan coba-coba bikin protes hukum Allah. Ya. Kita tahu bahwa yang berhak membuat hukum hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwasanya Allah ketika membuat hukum pasti adil, tidak mungkin enggak adil. Karena Dia mengetahui segala sesuatu, Dia mengetahui segala sesuatu secara makro dan secara mikro. Berbeda dengan kita manusia yang pengetahuannya penuh kelemahan, keterbatasan, nalar kita rendah, sering kita salah persepsi, salah dugaan, dan macam-macam. Itulah kelemahan manusia. Maka yang benar, yang berhak mengeluarkan hukum hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwan dan akhwat yang rahmatillah Subhanahu wa taala, sedikit tentang Al-Hakam dan Al-Hakim. Al-Hakim kembali kepada Allah Maha Bijak. Al-Hakam kembali, dialah Allah yang Maha memberi, mengeluarkan hukum dan tidak ada yang boleh protes terhadap hukumnya. Wallahu ta'ala alam bisawab, semoga bermanfaat. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan.